Masuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Selamat pagi Bu Lindi. Pagi Bapak. Ya, hari ini Bu Lindi sehat ya? Alhamdulillah Ya, sehat. terima kasih. Bu Lindi pasti hari ini ada jadwal mengajar apa tidak Bu? Iya Bapak, nanti jam 7. Jam 30. 7. Itu jam berapa Bu? Pertama Bapak. Jam pertama. Kelas berapa Bu? Kelas 8E Bapak. Topik yang akan disampaikan atau Sistem pencernaan Bapak. sistem pencernaan? Iya. Mungkin bisa disampaikan tujuan yang ingin Bu Lindi dapatkan dari kegiatan yang nanti akan dilaksanakan itu apa? Tujuan pembelajaran kami itu ada dua Bapak. Yang pertama, yang jelas siswa itu nanti bisa memahami tentang organ-organ sistem pencernaannya, kemudian ada makanan dan kelainannya pada sistem pernapasan pencernaan pada manusia Bapak. Mungkin cenderung ke jenis-jenis makanan atau Iya. organ pencernaannya Bu? Ya, jadi nanti terbagi menjadi 3 kelompok Bapak. Di situ ada 3 tema. Yang pertama itu tentang makanan, kemudian yang kedua tentang organ-organnya, dan yang ketiga tentang kelainannya. Cuman hari ini adalah yang pertama Bapak, jenis-jenis makanannya. Ya. Saya bisa masuk ke kelas Bu Lindi? Habis ini boleh Bapak? Boleh. Ya, habis Terus ini. kegiatan-kegiatan yang Bu Lindi laksanakan itu adalah bagaimana kondisi murid selama ini Bu? Kalau kondisi selama ini itu terutama pada diskusi Bapak. Pada diskusi itu anak-anak kadang kan kurang aktif ya Bapak, untuk aktif untuk bertanya. Kemudian kerjasamanya sudah bagus, kalau kerjasamanya sudah bagus. Cuman itu Pak, siswa itu susah untuk ingin bertanya gitu, Pak. Masih ada rasa saya takut salah gitu Pak. Jadi di situ saya kadang memikir bagaimana ya caranya untuk bisa anak-anak tersebut itu mengungkapkan apa yang dia tidak tahu Bapak. Baik, ya berarti itu kondisi yang selama ini real Bu ya di lapangan Bu ya. Iya, Bapak. Terus dengan kondisi tersebut, Bu Lindi itu mengharapkan dengan kegiatan KBM nanti harapannya bagaimana? Kalau harapan saya ya ada keaktifan yang luar biasa dari siswa. Jadi ada public speakingnya yang bagus. Karena kan kita menggunakan yang diskusi ya Bapak. Jadi diskusi kelompok. Jadi kemauan saya atau harapan saya sendiri keaktifan Pak. Keaktifan, ada timbal balik antara yang presentasi dan pesertanya begitu Bapak. Baik, berarti dengan kata lain Bu Lindi itu akan menerapkan model diskusi supaya Iya. anak itu lebih aktif dan kreatif dalam mengikuti pembelajaran begitu Bu? Iya. Ya, baik. Apakah dengan media tersebut itu Bu Lindi sudah yakin ya untuk siswa itu jadi mampu untuk berkomunikasi yang sudah tadi Bu Lindi sampaikan? Ya. Iya. Iya. Betul ya Bu ya? Betul Bapak, karena memang itu harapan dari saya seperti itu. Ya, terus selanjutnya apa gagasan Bu Lindi itu untuk mencapai supaya anak itu tadi aktif dalam berpendapat atau mungkin mau menyampaikan pendapat atau aktif bertanya dan sebagainya? Saya punya cara Bapak, saya punya cara. Kemarin sempat saya mikir dulu ini bagaimana ya caranya anak itu biar aktif. Terus akhirnya saya berusaha untuk bersama dengan teman Bu Yudi Munajah, kemarin sempat bercerita juga dengan Bu Yudi Munajah itu saya membuat sebuah kayak apa sih ya Pak, sebuah benda yang dimana itu adalah sebagai apresiasi Bapak. Iya. Ya apresiasi. Nanti yang bisa bertanya, gitu, misalnya untuk memotivasi nih Bapak. Nanti yang bisa bertanya silakan ambil cintanya Ibu ya. Jadi berupa kertas kecil Pak, tapi itu sangat luar biasa, ampuh sekali. Jadi anak aktif bertanya Bapak. Jadi cepet-cepet ya bertanya. Kalau sudah dijawab dengan jelas, paham, maka siswa tersebut bisa mengambil cintanya Bu Lindi seperti itu Pak. Cintanya Bu Lindi satu. Yeah. Nanti dikumpulkan di sebuah plastik. Ya, baik. Anak-anak. Baik, itu bagus sekali Bu Lindi ya Iya. persiapannya. Terus persiapan
apalagi yang Bu Lili telah lakukan selain tadi ada kayak reward ya Iya, nah, pada anak itu apalagi Bu? mungkin dengan apresiasi yang hanya mengasih jempol dan sebagainya itu juga termasuk sih Pak. Kemudian apresiasi yang bagus juga. Terus kemudian evaluasi. Nah itu evaluasi juga perlu sekali Bapak. Jadi selain saya memberikan apresiasi yang baik terhadap siswa yang sudah itu, kemudian kita juga evaluasi. Baik. Tadi yang Bu Lili sampaikan kan tentang tujuannya biar anak itu aktif dalam pembelajaran ya, terus kriteria supaya tujuan tersebut itu tercapai menurut Bu Lili nanti bagaimana? Kriterianya berarti anak tersebut sudah bisa memberikan jawaban saat pengayaan Bapak. Jadi misal saya tanya pengayaannya dalam pengayaan dalam proses selesai nih Pak. Terus nanti ada pengayaan saya kayak bertanya tetapi random Bapak, nggak menonton satu anak yang sudah bertanya tadi, tapi saya random kepada semua siswa. Nah kalau semua siswa ternyata yang saya tanyakan sudah bisa menjawab, berarti anak-anak tersebut sudah bisa melampaui tujuan pembelajaran. Tujuan yang sudah ditetapkan tadi ya. Selanjutnya Bu ya, bagaimana Bu Lili itu memastikan bahwa kegiatan yang Bu Lili rancang itu berjalan dengan baik nanti? Kalau menurut saya gitu, itu dengan adanya keaktifan siswa tersebut itu sudah menunjukkan bahwa ada keberhasilan yang meningkat dari diskusi yang lalu Bapak. Jadi kalau ada semakin banyak cintanya Bu Lili yang keluar hari ini gitu, berarti anak tersebut sudah semakin aktif, semakin banyak yang bertanya, berarti diskusi pembelajaran itu berarti sudah satu tujuannya ya. Tujuannya sudah meningkat dari kegiatan yang lalu gitu ya. Itu berarti kriterianya di situ ya. Terus barangkali ada suatu pihak luar itu ya, nanti pihak luar yang bisa membantu dalam proses KBM tersebut, menurut Bu Lili itu siapa yang bisa dimintai dukungan ya, untuk bisa terlaksananya itu dengan lancar gitu? Yang utama pasti siswanya ya Bapak. Yang utama pasti siswanya. Kemudian yang kedua adalah peran teman sejawat juga Bapak. Jadi sebelum kita pembelajaran itu sempat ada diskusi dengan teman sejawat juga, kemudian teman beda mapel pun kadang juga kita harus meminta bantuan mereka. Ya, berarti kolaborasi ya Bu ya. Kolaborasi dengan sama teman, siswanya langsung gitu. Terus iya, selanjutnya dari pembicaraan kita ini tadi sudah panjang lebar belum disampaikan, mungkin dari mulai perencanaan, pengembangan dan sebagainya, mungkin Bu Lili bisa membuat kesimpulan untuk nanti pembelajaran biar berjalan dengan lancar. Bu Lili bisa sampaikan tentang yang paling utama di sini adalah agar siswa itu bahagia dulu ya Bapak. Nah, itu yang pertama adalah yang bahagia. Jadi dengan diskusi pun jika kita monoton atau kita tidak memberikan sebuah apresiasi yang baik kepada siswa, maka siswa itu akan tidak aktif dalam bertanya, dalam diskusi kelompoknya, dalam kerjasamanya. Kita wajib berperan aktif di situ Bapak. Apalagi kalau ada apresiasi yang berbeda dengan yang lain-lain misalnya ya. Misalnya saya memang menggunakan sebuah apresiasi yang berupa cinta tersebut, itu anak akan lebih bahagia Bapak. Oh, saya dapat banyak, berarti aktifnya semakin luar biasa. Kita pupuk kebahagiaan dulu sih pada siswa. Ya, baik Bu Lili, terima kasih atas pembicaraannya di siang hari ini. Mudah-mudahan nanti Bu Lili bisa melaksanakan apa yang telah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, nanti saya minta izin masuk kelas Bu Lili ya. Iya Bapak. Terima kasih. Oh, Bu Lili silakan untuk masuk ke kelas. Nanti saya akan masuk juga. Pada saat Bu Lili menyampaikan materi dengan
kasih sekali lagi Bu Lidi. Iya, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang muda? Iya. Ada Ika? Ayo silakan kelompoknya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makanan dan jenis-jenis nutrisi. Perkenalkan, saya Nora Savana dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Lia Safina dari absen 24. Perkenalkan, nama saya Syaila Azizah Silakan dari absen 12. Perkenalkan, nama saya Syokina Mirya Pramudia dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Humaira Raya dari absen 19. Yang pertama yaitu pengertian makanan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk menghasilkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Nutrisi adalah zat yang diperlukan makhluk hidup sebagai sumber energi. Ada beberapa jenis-jenis nutrisi. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua lemak, dan yang ketiga adalah protein. Makanan yang mengandung protein nabati yaitu ada kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacang lainnya. Sedangkan makanan yang mengandung protein hewani yaitu ada daging, ikan, susu. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada. Ya, Fadel. Karbohidrat kan sumber utama energi bagi tubuh kita. Nah, 1 gram karbohidrat menghasilkan berapa kilokalori? Itu 1 juta. 45 ya. Salah. Ini ada. Paham? Terus siapa lagi? Siti lagi nih sama Ikia. Ikia jadi enggak? Daud. Izin bertanya, apa yang terjadi bila tubuh kekurangan protein? Dari tumbuhan disebut protein nabati. Kenapa? Ya kenapa namanya nabati? Kalau hewan kan hewani. Kenapa namanya nabati? Mengandung. Iya. Iya. Apa? Bertanya, apa saja nutrisi yang perlu diserap oleh tubuh manusia sebagai serap? Cara supaya tubuh tidak kekurangan protein. Ya makan makanan yang mengandung protein. Pak, Ya kayak kalau yang nabati itu kan kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacang yang lainnya. Sedangkan kalau yang hewani kayak daging, susu, telur, keju. Jelas? Yang sudah bertanya ke situ. Ikia, apa itu belerang? belerang itu salah satu asam amino. Oh, masih kurang menguasai materi, boleh. Terus apa lagi? Respect, bagus. Bagus ya. Jadi ada kolaborasi yang bagus juga ya. Terus ada lagi apa? Apa ya? Masih kurang kesimpulannya kurang lengkap nggak tadi? Iya, boleh. Untuk masukannya saya
monggo silakan Bu Lidi masuk. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Lidi, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima Bapak. kasih. Oke. Kita ketemu lagi Bu Lidi ya. Iya, Bapak. Setelah Bu Lidi itu tadi telah berada di kelas melaksanakan pembelajaran dengan kelas 8E, Iya. saya akan ketemu lagi dengan berbicara dengan Bu Lidi tentang hasil yang tadi sudah sampaikan. Baik Bu ya, akan saya mulai saja. Ini saya akan bertanya Bu, bagaimana Bu Lidi itu tadi menilai sendiri Bu Lidi ya tentang performa yang tadi Bu Lidi itu sampaikan dalam pembelajaran itu, menurut Bu Lidi itu bagaimana? Kalau menurut saya sudah agak puas Bapak, agak puas dalam arti di sini saya bisa mengkondisikan anak siswa terutama dalam pembelajaran diskusi kelompok tadi Bapak. Terus Bu Lidi merasa sudah puas itu alasannya apa Bu? Barangkali bisa disampaikan. Dengan melihat keaktifan siswa tadi Bapak, Iya. banyak siswa yang aktif bertanya itu membuat saya semakin yakin istilahnya guys, semakin yakin bahwa anak tersebut sebenarnya bisa dikondisikan untuk berperan aktif dalam diskusi kelompok, terutama dalam presentasinya. Tadi itu Bu Lidi itu memancing dengan supaya anak berperan aktif itu karena apa ya Bu? Iya, karena menggunakan itu Pak, sebuah apa ya, kayak apresiasi lah, reward, tapi rewardnya bukan reward yang negatif ya Pak, itu rewardnya benar-benar memancing anak untuk aktif untuk mendapatkan sebuah cinta gitu Pak. Ya. Baik. Gitu. Jadi dengan apa yang Bu Lidi terapkan tadi itu Bu Lidi sudah merasa yakin ya itu Iya, bisa yakin. meningkatkan keaktifan anak gitu ya Bu. Iya. Barangkali ada yang lain Bu? Selain itu mungkin masih ada satu kekurangan saya Bapak, terutama anak yang mungkin memang perlu perhatian khusus Bapak, terutama yang duduknya di pojok Bapak. Itu di pojok itu memang anak tersebut sih sudah beberapa kali memang sudah saya ingatkan di kesepakatan kelas, tapi memang tadi ya mungkin anak tersebut kemarin kan habis sakit Bapak, jadi dia agak diem, kurang aktif memang ada. Tapi untuk 90% ya alhamdulillah sudah aktif untuk bertanya. Baik Bu ya. Jadi itu apa yang Bu Lidi rasakan ya selama pembelajaran. Namun mungkin itulah ya saya menyampaikan pendapat Oke, tadi Bapak. pada saat saya ada di kelas Bu Lidi itu tadi saya sedikit menulis tentang hal-hal yang berlangsung di kelas Bu Lidi tadi ya. Iya, baik. Boleh Bu ya? Boleh sekali. Saya tadi mengamati kegiatan sudah aktif, anak sudah aktif. Yang tadi Bu Lidi sampaikan juga memang betul, saya juga berusaha sama itu. Ada beberapa siswa terutama yang berada di belakang atau mungkin di paling pojok itu nampaknya ada juga yang belum bisa aktif gitu ya. Apakah memang selama ini anak itu memang seperti itu dan ini hanya kondisi saat ini saja? Yang satu orang kondisi saat ini aja Bapak. Tapi yang di pojok sebelah kanan itu memang itu perlu untuk saya ambil Bapak besok. Saya tanya. Ya, berarti menurut Bu Lidi itu nanti untuk anak yang memang belum aktif, nanti ke depannya barangkali Bu Lidi mau melakukan hal seperti apa Bu? Ya, salah satunya dengan menggunakan segitiga restitusi atau Bapak itu sangat diperlukan karena memang anak tersebut mungkin berbeda dengan anak yang lain. Jadi saya panggil, saya buat percakapan restitusi Bapak. Itu akan dilaksanakan di luar jam pembelajaran atau pada saat Bu Lidi itu masuk kelas tersebut? Di luar pembelajaran Bapak. Di luar pembelajaran mungkin setelah PBM. Baik Bu Lidi, terus sekali Bu Lidi mudah-mudahan kegiatan pembelajaran seperti itu bisa terus-menerus ditingkatkan, dilaksanakan dengan baik ya